pendidikan. Tahu nggak kalau ternyata kurikulum sudah berubah 11 kali? Wow, apa sih kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, udah tahu kan? Lalu, kenapa kurikulum selalu berubah-ubah ya? Pergantian kurikulum tidak lepas dari konsekuensi logis akibat terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, kita langsung ya ke kurikulum pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Rencana pelajaran walaupun disusun pada tahun 1947, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 1950 loh. Dan memakai istilah bahasa Belanda Leerplan, yaitu rencana pelajaran. Pendidikan di masa ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan rencana pelajaran sebelumnya yang merinci setiap mata pelajaran dan sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Rencana pelajaran ini memiliki ciri, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keparigelan atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu bermuatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak berkaitan dengan permasalahan faktual di lapangan, menitik beratkan pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975, lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau Management by Objective yang menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam ada kurikulum 1984. Disebut juga sebagai kurikulum 1975 disempurnakan yang mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang melakukan berbagai aktivitas mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan perpaduan sebelumnya, terutama tahun 1975 dan 1984.
disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan super padat dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Perpaduan antara tujuan dan proses ini dinilai belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. KBK merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum 2006 atau KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya sama dengan tahun 2004, perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Di sini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah matematika. Kurikulum 2015 merupakan tahap penyempurnaan dari tahun 2013, namun ujian nasionalnya ternyata menggunakan KTSP yang merupakan produk tahun 2006. Sekian dari Selina, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman punya informasi menarik lainnya, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.